sebenarnya urusan ini tuh mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah jika tahu rumusnya, sulit kalau nggak paham. Oke. Mudah kalau tak lo ini perhatikan baik-baik apa yang dilakukan ini. Kira-kira yang direbutkan itu masalah nopo? Padahal ketika hidup rukun, aman, tentram, betul? Disitulah. Makanya malam hari ini kita perlu belajar lebih lanjut tentang apa namanya kaidah-kaidah penting ya, sebelum menghitung. Kita masuk dulu kalau dalam bukunya Asbabul Irsi. Asbab niku dalam bahasa Indonesianya sebab-sebab. Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Jadi kalau tidak ada sebab ini, tidak boleh dia diberi apa? Warisan. Satu. Jadi sebab ini nanti ada 4. Yang 3 itu disepakati oleh para ulama, nggih. Yang 1 diperselisihkan. Tapi yang jelas ada 4. Yang pertama itu sebabnya adalah an-nikahu. Kenapa? Nikah, pernikahan. Meskipun cuman semenit, mungkin berakad terus istrinya apa? Mati. Enten seperti itu, Pak. Berarti kan belum ngapa-ngapain, belum istilahnya dalam ilmu fikih belum tamattu, belum jima dan lain-lain, sudah ditinggal, sudah berhak mendapat warisan. Seneng apa susah Pak sing untuk warisan itu? Kira-kira bojone seneng apa? Mari nikah langsung mati. Tergantung niatnya. Kalau ada laki-laki yang memang menikahi ingin dapat warisan, biasanya lebih bahagia. Napa melih kondisi perempuannya sampun janda, tua, kaya raya, diharap-harap niku napa malah kematiannya. Naudzubillah nggih. Yang pertama nikah. Ya. Yang kedua adalah an-nasabu. Nasab. Nasab itu berarti napa? Wahwal ittisalu baina insanaini bil istiraqi fi wiladatin qaribatin aw bi ba'idatin wa yanqasil munasab ila thalatha. Yang dimaksud nasab itu adalah ya, bertemunya antara dua orang ya, ya, dikarenakan sebab kelahiran, artinya bertemunya, dekatnya dua orang insan karena sebab baik itu lahir ya, baik itu jauh ataupun dekat. Jadi, nah sekarang saya jelaskan nasab itu tidak selalunya ke bawah. Maka dalam istilah faraid itu ada 3. Yang pertama usul. Kenapa Pak? Usul itu menduwur. Bapak, ibu, kakek, nenek. Kenapa mulai dhuwure nenek itu kenapa? Buyut, dhuwure buyut. Cangga. Dhuwure cangga. Ucap-ucap. Dhuwure ucap-ucap.
satu usul, bapak ke atas. Yang kedua furu itu cabang ke bawah, anak ke bawah. Hawasi ke samping, yaitu saudara-saudara dan paman-paman, ya, dan anaknya paman. Pokoknya yang agak jauh dikit ke samping, atas, bawah, samping. Baik, yang ketiga al-wala. Seseorang dapat warisan karena ada sebab perwalian. Apa maksudnya perwalian? Misalnya begini, ya. Zaman dahulu, zaman sebelum dibebaskannya perbudakan, seseorang itu punya tuan. Okay? Punya apa? Tuan. Kalau kita statusnya budak, okay, kemudian kita punya tuan itu berhak apa? Ya, wali kita dapat apa? Warisan. Dan ini kalau hari ini tidak ada. Kemungkinan di akhir zaman ketika Imam Mahdi turun bisa saja kembali itu ada. Makanya ulama fikih tidak menghapus karena memang itu nas dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perbudakan sudah apa? Nggak ada, nggih. Apa masih ada tempat yang menjalankan perbudakan? Jadi perwalian ini bukan berarti wali murid, bukan. Hubungan wali yang begitu dekat, wala kalau dalam istilah Islam. Kemudian yang keempat, Islam. Min jihatil Islam. Ini yang keempat. Nah, kemudian kita lanjut. Ini asbabnya. Mawani'ul irthi. Mawani itu hal-hal, ini kaidah-kaidah penting dulu kita kaji sebelum kita belajar untuk nanti menghitung dan lain-lain. Dan saya sangat yakin ini memakan waktu yang cukup lama. Dan saya berharap Bapak Ibu nanti bukan hanya satu arah, bukan saya saja yang jelaskan. Suatu saat saya kesini bawa kertas, tak kasih tugas. Saged napa mboten? Purun apa mboten? Nah, nek belajar tok mungkin lali, tapi nek maca Pak Khairul meninggal. Meninggalkan 4 istri. Anaknya 20. Kemudian ada yang lain saudara laki-lakinya kandung 2. Hartanya gak ono misalkan. Berapakah bagian masing-masing? Iki jenengan mungkin lagi di sinau. Oh, iki gak itu, iki gak itu, iki itu. Tapi kalau hartanya apa iki? Utang dan lain-lain. Nah, itu nanti akan muncul problem-problem yang unik dalam kehidupan, oke? Baik. Satu, jadi perbudakan. Kalau walinya dapat dapat warisan, kalau budaknya nggak dapat. Jadi kalau kita jadi budak nggak dapat warisan. Yang kedua ada faktor pembunuhan. Ini yang hijau ini pembunuhan. Misalkan begini, dan ini kalau memang jelas bisa diketahui, maka kita jelas bisa menghukumi. Tapi yang samar-samar itu yang sulit. Contoh begini, ada seorang anak, dia dengan sengaja meracun ayahnya supaya mati, supaya dapat warisan. Secara hukum akhirat, hukum langit, kalau ketahuan dan ngaku, justru malah tidak diperbolehkan dapat warisan, haram hukumnya. Tapi yang repot, ngeracunnya itu canggih, tidak ketahuan. Cukup dengan ada kertas begini, Pak, racun, Bapak Ibu buka kertas langsung bul, mati. Kan innalillahi, kan ngoten nggih. Nah, pertanyaan saya, apakah ada orang tahu dia ini membunuh? Tidak ada yang tahu. Jadi ini mawanik yang kedua ini adalah jika itu betul-betul bisa dibuktikan, ya, maka berlaku hukum fikih yang ini. Kalau ada orang yang membunuh, man ista'jala bisai'in khurima bihirmanihi. Barang siapa yang ingin segera dapat sesuatu,
dan mempercepat, maka hukumannya dia malah dilarang mendapatkan sesuatu tersebut. Contoh tadi, ada seorang anak meracun siapa? Ibunya. Persis seperti ada orang bunuh diri. Ada itu orang yang bunuh diri motifnya pengen masuk surga. Ya Allah, saya bunuh diri karena banyak sekali masalah. Saya ingin keluar dari masalah. Nawaitu qatlun nafsi lillahi ta'ala, masukkan saya ke surga. Set, mati. Pertanyaan saya, masuk surga atau masuk neraka, Pak? Kudune matine sesuk diselekke, disegerakan. Malah haram dari tujuan tersebut. Pengen surga malah nggak dapat surga. Pengen warisan malah nggak dapat warisan. Niku nek semerap kalau ada hakim, tapi kalau nggak tahu tadi ya biasanya guyang-guyu, pura-pura nangis, tapi ada faktor pembunuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, masalah ikhtilafuddin atau beda agama. Jelas, seorang anak atau seorang bapak, seorang istri atau suami, siapapun dia, kalau berbeda agama dengan yang meninggal, maka dalam sisi hukum Islam gak boleh atau terputus, termasuk apa? Warisannya. Nah, kemudian ada yang sedikit perbedaan. Ustadz, bagaimana kalau hukumnya ada orang murtad? Jadi bapaknya meninggal, okay, ada beberapa kemungkinan. Setelah bapaknya meninggal dia murtad, atau sebelum bapaknya meninggal dia sudah murtad. Ya. Al-murtad wa huwa man tarakal Islam bi iradatihi wa ikhtiyarihi la yarithu ahadan mimman yajma'uhu wa iyyahum sababun min asbabil mirath bila khilaf. Ya, bagaimanapun keadaannya, saat diketahui seseorang itu murtad, maka tidak dapat. Kalaupun sudah kadung dapat, dikembalikan lagi kepada ahli yang lain. Baik, seperti itu ya. Ini yang di sini ada tanda tanya, ini adalah untuk sebagai apa namanya, diskusi saja, murtad. Baik, itu hal-hal yang dapat mencegah seseorang dapat warisan. Sekarang kita cek ahli waris. Baik, sebelum kita masuk ke sini, nanti tugas Bapak Ibu sekalian diusahakan hafal. Kalau nggak hafal, lihat apa? Catatan hilang gitu loh, apa? HP. Tanya sinten kiai, Google nek nggawa HP. Nggih. Cuman kiai Google niku kadang-kadang nggih. Kadang-kadang rotok napa? Pas, kadang-kadang yo dibelokno kemana-mana, jadi baterainya mau habis ini, Pak. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apa namanya, ahli-ahli waris, perlu kita ingat-ingat dulu bahwa ada beberapa hal yang jadi pertimbangan seseorang itu bisa dikatakan ahli waris. Ya. Salah satunya adalah tahaqqaqu hayatil warith ba'da mautil muwaris. Si orang-orang yang nanti kita hafal, kita sebut itu betul-betul dalam kondisi hidup. Oke. Kondisi apa? Hidup. Karena nanti ada permasalahan bagaimana warisan janin. Oke. Atau berapakah warisannya apa tadi? Janin yang di dalam apa? Kandungan. Apa dikai setengah ta? Seperapat ta? Sepertiga ta? Juga nanti banyak hal. Jadi yang perlu diingat, mereka harus hidup. Kalau nggak hidup ya. Kemudian yang kedua, beberapa keadaan orang mendapat warisan itu, yang pertama ya, ada itu orang yang dapat secara mutlak. Yang kedua, nanti di antara yang 25 itu ada yang dapat tapi jatahnya berkurang.
pertama jatahnya nggak bisa dirubah, sudah mutlak, okay? Dapat seperti itu. Yang kedua dapat tapi nopo jatahnya berkurang. Okay? Nomor telu mahjub jenenge. Mahjub niku mboten kantuk blas. Okay? Mergo nopo terhalang. Nomor 4 dapat sisa. Jadi keadaan 4 orang ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu bingung ya, nanti bingung. Delok wong selawe nek urip kabeh wis. Nanti dulu. Jadi ada orang itu ahli waris yang mutlak dapat bagian. Ada sekitar 5 orang atau 6 orang tergantung definisinya. Yang kedua ada yang dapat tapi berkurang jatahnya. Yang ketiga ada yang tidak dapat karena terhalangi sama yang lebih berhak. Yang keempat apa wau? Yang keempat dapat tapi siso. Itu apa? Siso siso. Nek pas nepaki akeh nggih itu apa? Akeh. Nek sisone kari 1000 2000 ya digantung sak monten. Baik, kita langsung masuk saja. Untuk ahli waris ya, dari golongan laki-laki dulu biar mudah ngingatnya. Jadi laki-laki dulu baru perempuan. Laki-laki ada 15, perempuan ada 10. Kita tahu laki-laki ada 15, perempuan ada 10. 4 yang saya tulis sendiri di sini. Wa haula'il arba'ah hum ashabul furud al-muqaddarah minar rijal. 4 yang saya tulis di sini adalah mereka yang dari golongan laki-laki yang sudah ada ketentuannya. Baterainya habis ini. Didut ini. Yang pertama al-abu. Okay. Dijelaskan lagi Pak. Yang pertama al-abu, bapak. Kemudian yang kedua wal jaddu, kakek. Jadi dari jalur siapa? Bapak. Dari jalur laki-laki yang jelas ya. Bapak, kakek. Ingat-ingat ya, bapak, kakek. Kemudian nomor 3 suami. Nomor 4 al-akhu li ummin, saudara seibu. Baik, pun dicatat dulu. Nah, kemudian sisanya yang kemungkinan bisa dapat sisa, kemungkinan dapat setengah, berkurang atau gak dapat atau apa, atau dapat sisa nanti di sini. Wah, kecil-kecil ya. Wah, gak kelihatan ya. Saya bingung cara ngezoomnya sebentar. Kayaknya ada nih. Yang pertama anak laki-laki. Laki-laki. Nggih, anak lanang. Wonten cucu lanang. Yang jelas dari anak laki-laki ya. Kemudian saudara laki-laki, jadi anak laki-laki, cucu laki-laki. Lalu saudara laki-laki kandung, mase adike, nggih nyamping. Jadi tadi bapak, terus ada seperencil sedikit tadi saudara seibu, terus apa? Suami, sing plek ngoten nggih. Jadi saya ulang lagi, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak. Jadi memang urutannya begitu. Kalau ada laki-laki kandung, otomatis yang sebapak nopo nggak dapat. Nanti kita jelaskan lagi. Ada rumus yang sangat mudah. Kemudian keponakan laki-laki kandung berarti anak laki-lakinya siapa? Saudara laki-laki nggih. Keponakan nggih. Betul. Si mati punya saudara, saudaranya punya anak laki-laki. Itu namanya keponakan kan? Keponakan laki-laki. Lalu keponakan laki-laki sebapak. Jadi anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak.
Maksudnya apa? Adik atau kakaknya si bapak dan laki-laki nggih. Jadi Pak D-nya atau Pak L-nya dari jalur bapaknya si mayit. Kapan-kapan harus melatih nggih. Cara latihannya begini. Bayangkan kalau nanti kita mati. Mulai sekarang mukhlisin ditulis mati. Nah, terus jenengan harus punya mapping. Harus punya perencanaan sejak dini biar nanti anak-anak kita itu nggak salah bagi ya. Kalau paham itu enak. Mukhlisin mati seret kayak silang. Istri saya tulis namanya seret. Anak ke bawah, ke atasnya ditulis. Keluarga jenengan yang jenengan tahu, latihannya ditulis semua. Nanti dilihat. Nah, oh ini gak itu, ini gak itu, ini gak dapat, ini gak dapat. Pembantu itu nomor bener. Lah pembantu pun dianggap dulur dhewe ya. Kantuk napa mboten, Pak? Boleh, kasihan. Faktor kasihan, wasiat dan lain-lain. Setelah paman kandung mesti sebapak. Paman sebapak. Jadi kemudian setelah itu anaknya paman, napa namine? Sepupu laki-laki kandung, sepupu laki-laki bapak. Dan yang terakhir kalau ada nomor 15 yang memerdekakan kita. Misalkan kalau kita budak, yang memerdekakan itu yang dapat laki-laki maksudnya. Laki-laki yang memerdekakan kita seandainya kita budak. Karena dia dapat apa? Warisan. Hafal Pak ya? Ya. Kalau saya mati, saya ini statusnya budak. Okay. Saya punya banyak harta karena saya rajin bekerja. Tapi saya punya tuan, tuan saya dapat. Berarti bapak, yuk sebut satu-satu. Bapak, kakek, suami, saudara laki-laki seibu. Terus yang di sini, yang 11 anak laki-laki. Terus cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki sebapak, paman laki-laki, paman ya laki-laki Pak. Kulo kok malu bingung gue. Paman kandung, paman sebapak, sepupu kandung laki-laki nggih, sepupu laki-laki sebapak, dan terakhir yang memerdekakan ya, yang memerdekakan mayitnya. Seandainya si mayit itu seorang budak. Dan ini sangat, artinya kemungkinan tipis sekali ada, apalagi zaman sekarang. Kemudian kita lanjut, ahli waris al-warithat minan nisa. Ahli waris dari golongan wanita. Oke. Oh 15 tadi. Apa? Diulang lagi. Wah, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada yang terkorup 1. Saya ulang ya. Bapak, bapaknya bapak, kemudian suami, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, sebapak, saudara laki-laki sebapak, lalu keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki sebapak, paman laki-laki kandung, paman kandung, nggak usah laki-laki, paman mesti laki-laki. Terus paman sebapak, sepupu kandung, sepupu sebapak. Nggih, sepupu kandung sing kelewatan. Lalu yang memerdekakan si mayit. Nah, seperti itu. Sekarang al-warithat, yang ahli waris dari golongan wanita. Niki jenengan bayangaken nek urip kabeh. Mesti ana sing mati, gitu mboten? Buyute kayak napone. Mboten mungkin urip kabeh. Jadi ilmu waris itu luar biasa. Sengaja ditampilkan semua jagani nek cek urip, salah satu hikmahnya. Tapi rata-rata gak hidup. Karena memang yang berhak dapat warisan itu sebenarnya ada beberapa orang saja. Sebagai bentuk
perempuan ke bawah kalau misalkan ada. Lalu selanjutnya ya habis ke bawah ke atas ibu, berarti ibunya si mayit. Pokoknya kalau ada begini menghubungkannya itu dengan si mayitnya, bukan dengan siapa-siapa. Lalu setelah ibu, nenek dari ibu, ya maksudnya neneknya, bukan dari jalur bapak tapi jalur ibu. Lalu setelah itu nenek dari jalur bapaknya, tetap wanita gitu, jadi neneknya dua, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari ibu, jalur ibu, nenek dari bapak, ibu bapak, seperti itu. Kemudian gimana? Oh, okay, salah ketik. Saudara perempuan. Ini biasa Pak, karena kita buat sendiri. Jadi saya tidak mencuplik Google ya. Jadi kita kaji apa yang diurutkan dalam kitab ini seperti itu. Saudara perempuan kandung. Lalu saudara perempuan sebapak. Selanjutnya saudara perempuan seibu, lalu istri, dan yang terakhir perempuan yang memerdekakan si mayit. Nonton nggih? Perempuan yang memerdekakan si mayit. Jadi ibu tiri nggak ada, apalagi ibu asuh nggak ada, ibu-ibuan juga nggak ada, ibu pertiwi apalagi. Oke. Ya, masuk. Kan perempuan, Pak. Jadi para ahli waris dari perempuan itu ya istri. Salah satunya istri. Ya tadi sebabnya apa? An-nikah. Baik. Kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, jika semua ada dan hidup, siapa yang selalu mendapat atau dapat? Nah, ini yang penting. Oke. Anak istri, makanya kita cek coba ya. Jawabannya ini. Satu, suami atau istri. Jadi satu ya, jelas ya. Pasti dapat. Meskipun dalam kondisi tertentu kadang jatahnya nopo? Berkurang. Yang kedua dibedakan ini, ayah dan ibu. Nek urip kalih-kaliye tetep nopo? Dapat. Kemudian yang ketiga, selanjutnya anak perempuan, anak laki-laki. Jadi yang selalu nggak bisa diganggu gugat adalah ayah ibu, istri suami, dan anak laki-laki atau anak perempuan. Anak ke atas sama istri dan suami. Selalunya dia nggak pernah diganggu gugat, pasti dapat dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini salah satu bocorannya ya. Kemudian selanjutnya ya, kita belum masuk ke bagiannya. Oke, sampai sini insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mencerna siapa saja sih ahli waris. Nah, kemudian sekarang kita masuk cara seseorang itu dapat warisan. Dalam Islam itu ada dua cara. Yang satu disebut dengan bil furud. Dia dikasih warisan, dikasih harta peninggalan dengan bagian tertentu. Furud itu bagian yang sudah dicap, sudah ditentukan, tidak bisa diganggu gugat ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu. Yang kedua, cara dia dapat salah satunya dengan istilah asobah. Asobah niku menerima sisa harta setelah dibagikan kepada yang berhak. Suami, istri atau istri, anak, baik laki-laki ataupun perempuan, lalu ayah dan ibu. Itu pasti kalau dihitung mesti ada sisa. Nanti yang lain-lain itu dapat yang ini. Kalau yang 5 orang atau ya 5 orang tadi karena ayah
atau suami kan kemungkinan ada yang meninggal katanya, atau kita sebut 6 gitu aja lah. Yang 6 itu pasti dapat namanya furud, bagian yang sudah ditentukan. Yang lain saudara kandung, saudara seibu, nopo-nopo paman itu nanti kalau ada sisa. Berarti nek wonten paman terus mau muring-muring gak itu bagian itu bahaya ini. Atau ada Pak D, ayo dikumpulkan semua, saya dapat 1/4. Dari mana Anda bilang dapat 1/4? Soalnya saat durunge mati bapakmu yang ngomong, Pak lekmu kayak ono 1/4. Pak itu bukan warisan, namanya wasiat. Oke lah. Jadi, nah sekarang kita coba sedikit menyentuh ke bagian-bagiannya. Saya tulis dulu nih. Dalam Al-Quran itu, ngapunten, dalam Al-Quran bagian yang disebut itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Saya perbesar. Oke. 1, bagian terbanyak, setengah bagian. Oke, pinten? Setengah. Oke, setengah. Lalu 1/3, agak lebih sedikit nggih, 1/3. Kemudian 1/4, rubuh, 1/4, luwe didik napa luwe kana. Dan yang dapat setengah itu nggak banyak orang, Pak. Ndahane nek kabeh itu setengah ngono. Dan nanti dalam prakteknya akan kita temui kasus sing ahli warise kata hartane didik berkurang, utang ibaratnya. Masa wonten warisan niku utang. Tapi terjadi kasus seperti itu. Nanti kita bahas di lain hari, itu panjang ceritanya. Atau keadaan kedua, ahli warisnya sedikit. Warisan setelah dibagi, kemudian yang dapat sisa ini nggak dapat, sisanya melimpah ruah. Berarti susuk. Mesti kekno set jikso disusuk. Mungkin anaknya karena nggak punya anak, ya, yang ada cuma bagian 1/6. Nah dia 1/6 ini nggak dapat, nggak boleh dapat asoba, hartanya melimpah ruah. Itu gimana? Diapakan hartanya, Pak? Nah nanti akan muncul banyak kasus. Tapi sebelumnya kita pahami ini dulu. Setengah, 1/3, 1/4, lalu thumun, sudus, ngapunten, sudus niku 1/6, dibagi 6 bagian. Lalu kemudian thumun itu 1/8, lalu thulutsain 2/3. Dari 3 bagian 2-nya milik si ahli waris. Saya dulu menjelaskan ke santri itu bingung. Soalnya santri-santri saya itu dari pelosok-pelosok, Pak, matematikanya rada. Jadi kula jelaskan 2/3 ini rada bingung waktu ini. Sebab kula dhewe nggak asli tasik belajar, mboten guru matematika. Jadi kayak rumus 2/3 nuwi ana pakir kula gambar. Ini lho Nak, bunderane dibagi 3. Nah, sing loro kekmu ya iku jenenge 2 di antara 3. Wonten tasik enten sing bingung. Saya nggak paham, Ustaz. Waduh ya nopo maneh carane niki. Makanya nanti kita sharing, Bapak Ibu yang ahli matematika, nanti silakan dikoreksi, silakan disampaikan mungkin yang perlu disampaikan. Yang jelas ilmu faraid ini gampang-gampang susah. Artinya hitungannya seakan sederhana. Seakan sederhana, alah cuman 1/4, 1/3. Cuman dalam prakteknya sulitnya luar biasa. Karena ada kaitannya dengan harta, ada kaitannya dengan keridhaan manusia, dengan kerelaan dan lain-lain. Kemudian belum lagi ada kaitannya dengan teknis. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, kayak sekarang itu gimana sih cara bagi yang betul? Saya nggak jawab dulu. Saya coba lontarkan pertanyaan ini ke santri-santri saya. Gimana sih pembagian ahli waris zaman sekarang? Ada yang jawabannya lucu. Gampang Ustadz, orangnya suruh datang ke pondok, datang ke antum, datang ke sampean, nah sampean yang bagi. Wah, kamu itu emang kid zaman now, muridnya Google, jalan sing praktis. Jadi kita ditanya, nah, zaman sekarang tuh gimana Ustadz cara baginya dengan keadaan huru hara
kemarin kita tidak kasih waktu, dan memang tidak ada waktu dari Allah dan Rasulnya, berapa bulan, berapa hari, rumusnya asra ahsan, makin cepat makin baik. Dari jamaah Al-Basi juga ada yang tanya ke saya begini Ustaz, kalau saya ini begini, istri saya meninggal begini gimana? Ya kita jawab dengan ilmu syariatnya dulu, urusan terima atau tidak urusan belakangan. Sebab gini Bapak Ibu sekalian, yang tertera dalam Al-Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran itu, kalau kita tidak paham betul ya bagaimana cara mentaatinya, itu kadang-kadang berat. Contoh sederhana itu kasus saya pernah itu ya, ada seorang yang meninggal, yang di situ itu yang ngerawat itu ya apa namanya ibunya, anaknya nggak pernah datang, bahkan hilang dari mulai sejak kecil. Kemudian pas tahu kabar ibunya is dead, dia tiba-tiba pulang. Secara ilmu siapa yang dapat paling banyak, ibu apa anak? Anak, tapi ibunya nggak terima. Kamu dari kecil sama ibumu sampai ibumu mati, nah, seperti itu. Sekarang giliran mati datang minta warisan setengah lagi. Loh, emang dapatnya setengah lah, mau gimana lagi Pak? Ya, di situ nanti yang berbicara bukan lagi teori, tapi kemudian ketaatan kita pada Allah sempurna 100% atau tidak, disitulah nanti terbukti. Dan ini sekedar teori, mudah-mudahan setiap bulan kita bisa nyicil sedikit demi sedikit, terus nanti bisa praktek setuju. Insyaallah. Pokoknya goal terakhirnya saya berharap bisa suatu saat sak masjid diuji. Ada ujian tahap. Niki soal ringan, soal pertengahan, berat. Nanti yang menang dapat sepeda ya. Sebab santri sendiri di pondok aja loh Bu, yang tiap hari ngaji begini, itu merasa jenuh. Tatat pelajaran warisan. Ibu di rumah masih sehat toh, katanya. Giliran ibunya sudah meninggal, jangan dipelajari Ustaz, saya masih sedih. Akhirnya nggak jadi dan nggak bisa-bisa. Sampai sekarang saya ngajar itu, saya juga bingung. Anak-anak yang dapat nilai 70 itu ya nggak sampai 50%. Lainnya kalau jawab soal itu, Ahmad mati meninggalkan ini itu. Padahal jawabannya sangat mudah. Dijawab dibagi rata aja Ustaz, enak. Waduh, ajarannya sopo, dibagi rata aja Ustaz. Atau kasihkan Pak Lurah aja Ustaz. Nah, ini kan jawaban tidak berdasarkan ilmu. Dan kalau disuruh ngitung paling males ya, apalagi ngitung harta MM-an, miliar sekian, asetnya ini itu. Ya sudah, dicoret begitu saja. Maaf Ustadz ya, maaf Ustadz saya lupa. Astagfirullahaladzim. Beban guru itu seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti tidak terjadi di zaman itu Pak ya. Jadi saya berharap suatu saat kita bisa adakan ujian tulis. Siap dong, betul nih. Jadi harus praktek. Nanti kalau nggak praktek ilmu itu hilang.
dekat. Kalaupun dikasih itu bukan namanya warisan. Ya nanti akan jauh hari insya Allah kita bahas. Jadi yang tadi 25 orang tadi itu ashabul furud yang dapat warisan, hak warisan. Kalau ada saudara jauh nanti ada namanya wasiat, ada namanya hibah, ada namanya pemberian cuma-cuma dan lain-lain, itu di luar ketentuan tadi ya. Makanya tadi menghai itu sendiri bermasalah. Bagaimana mungkin yang tidak berhak mengaku berhak? Berarti ada motif di balik itu semua. Apa? Nah, ada monopoli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu dulu. Pekan depan atau bulan depan kita sudah masuk mungkin pembahasan asobah, sisa-sisa. Gimana caranya? Baru nanti pekan depannya, bulan depannya lagi menghitung, belajar apa? Menghitung. Insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kita bahas bermanfaat. Aku qauli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha